Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya yang terjadi di dalam otak kita pas lagi semangat-semangatnya, atau sebaliknya, pas lagi ngerasa adem, ayem, dan puas? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas dua pemain utama di balik semua perasaan itu, dopamin dan serotonin. Coba deh, pikirin ini. Kenapa ya notifikasi dari media sosial itu rasanya seru banget bikin deg-degan, tapi di sisi lain, ngelihat hari yang cerah atau langit biru itu rasanya damai? Jawabannya ada di dua zat kimia yang kerjaannya beda banget di otak kita. Dan ternyata semua perasaan itu bukan kebetulan loh. Ada arsitek utama di baliknya. Yuk kita kenalan lebih jauh sama dua kekuatan tak kasat mata ini. Coba bayangin deh, neurotransmitter itu kayak kurir super kilat di otak kita. Mereka ngirim pesan-pesan penting yang nentuin mood kita setiap saat. Dan dua kurir yang paling sibuk dan paling berpengaruh? Ya, siapa lagi kalau bukan dopamin dan serotonin. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama si dopamin. Anggap aja dia itu kayak pelatih pribadi di dalam kepala kita yang hobinya teriak, "Ayo, bisa! Kejar target itu!" Nah, ini nih kesalahpahaman terbesar soal dopamin. Dopamin itu bukan tentang senengnya pas udah dapat sesuatu, tapi soal sensasi deg-degannya pengejaran itu sendiri. Inilah yang bikin kita akhirnya mau bangkit dari sofa dan mulai gerak. Coba lihat deh, jangkauannya luas banget. Dopamin itu bukan cuma soal ngerayain kemenangan. Dia itu kekuatan yang bikin kita semangat belajar buat ujian, yang bikin gerakan kita luas pas lagi joget, dan bahkan yang diam-diam ngebentuk kebiasaan kita sehari-hari, baik itu kebiasaan baik maupun buruk. Tapi kuncinya itu satu, keseimbangan. Kalau dopamin kita terlalu sedikit, ya ampun, motivasi bisa lenyap. Tapi kalau kebanyakan, kita bisa terjebak dalam siklus ngejar sesuatu tanpa henti. Mirip-mirip kayak kita scrolling media sosial tanpa henti buat nyari kesenangan berikutnya. Nah, inilah sisi gelap dari dorongan yang sama. Nah, sekarang kita ketemu sama lawannya yang lebih kalem. Kalau dopamin itu ibarat badai yang penuh energi, serotonin itu kayak danau yang tenang setelah badai reda. Dia ini penjaga keseimbangan batin kita. Ini bedanya nih. Kalau dopamin itu bisikin, "Ayo, lagi." Serotonin itu dengan lembut bilang, "Udah, ini cukup kok." Ini adalah perasaan puas yang datang dari dalam diri kita, bukan dari pencapaian di luar. Terus, apa aja sih tugas-tugas pentingnya? Dia ini yang jaga mood kita biar nggak naik turun drastis, mastiin kita tidur nyenyak, ngatur nafsu makan kita, dan yang paling penting, dia itu kayak rem yang nahan kita dari tindakan-tindakan impulsif yang mungkin bakal kita sesali. Dan sama kayak dopamin, ketidakseimbangan serotonin juga bisa bahaya. Kalau terlalu rendah, wah, dunia bisa kerasa abu-abu, seolah-olah ada awan gelap depresi dan cemas yang nggak mau pergi. Kalau ketinggian, meskipun jarang terjadi, bisa memicu badai kimia di otak. Sekali lagi, kuncinya adalah keseimbangan. Oke, kita udah kenalan sama dua-duanya. Sekarang waktunya buat pertarungan utama. Yuk kita adu langsung keduanya buat lihat gimana bedanya mereka mempengaruhi setiap momen dalam hidup kita. Gini deh cara paling gampang buat ngertiinnya. Dopamin itu soal serunya perjalanan, soal antisipasi. Sementara serotonin itu soal menikmati pemandangan pas kita udah sampai di puncak, perasaan damai dan rasa cukup. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Soal fungsi, dopamin itu soal gimana caranya dapetin promosi itu. Serotonin itu soal gimana kita bisa tetap stabil, mau dapat promosi atau enggak. Soal efek, dopamin itu euforia pas kita menang. Serotonin itu rasa hangat pas kita dipeluk. Dan yang paling penting, perilaku. Dopamin itu alasan kita beli tiket lotre lagi dan lagi. Serotonin itu alasan kita bisa menikmati secangkir teh dengan damai. Kutipan ini, wah, bener-bener ngerangkum semuanya dengan pas. Yang satu soal mengejar, yang satunya lagi soal menemukan kepuasan. Dua-duanya sama-sama penting, tapi untuk alasan yang sangat berbeda. Jadi, setelah ngomongin semua ini, mungkin kamu mikir kita harus milih salah satu kan? Tapi, rahasianya bukan di situ. Ini bukan soal pertarungan, ini soal tarian. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa jadi koreografer yang lebih baik buat tarian kimia di otak kita ini? Dan rasanya, gak ada analogi yang lebih pas dari ini deh. Dopamin itu pedal gas, dorongan, semangat, kemajuan. Serotonin itu remnya, keamanan, kontrol, dan kemampuan buat berhenti sejenak. Hidup yang memuaskan itu kan bukan cuma soal ngebut terus, tapi juga soal tahu kapan harus pelan-pelan dan menikmati perjalanan. Nah, kabar baiknya, kita nih bukan cuma penumpang loh.
kita sebetulnya punya kendali atas dashboard kimia di otak kita. Ada cara-cara alami dan simple buat nyetel mesin kita biar jalannya lebih mulus. Yuk kita lihat beberapa caranya. Buat dopamin, ini semua soal menciptakan siklus kejar dapat yang sehat. Coba deh centang satu tugas kecil dari to-do list kamu. Rasanya puas kan? Nah, itu dia. Olahraga, itu cara kita ngebuktiin ke otak kalau kita bisa mencapai hal yang sulit. Intinya, kasih mesin pengejar kita target yang sehat, bukan stimulan murahan. Nah, kalau untuk serotonin, pendekatannya lebih lembut. Berjemur sebentar di pagi hari itu bantu banget tubuh kita produksi serotonin secara alami. Meditasi bisa menenangkan sistem saraf kita. Dan ngobrol sama teman itu pengingat buat otak kita kalau kita ini aman dan bagian dari sesuatu. Intinya adalah menciptakan lingkungan yang damai, baik di dalam maupun di luar. Jadi ini dia nih pesan terakhir yang pengen saya sampaikan. Stop ngejar-ngejar kesenangan dopamin berikutnya atau ngerasa bersalah karena nggak bisa selalu tenang kayak serotonin. Kesejahteraan yang sejati itu adanya di tarian dinamis antara keduanya. Antara ambisi dan penerimaan, antara melakukan dan merasakan. Jadi pertanyaan saya buat kamu simple aja. Langkah kecil apa yang bakal kamu ambil hari ini untuk menyelaraskan kedua kekuatan ini? Mungkin dengan nyelesain satu tugas yang udah lama kamu tunda untuk menghormati dopaminmu, atau mungkin dengan ngambil waktu 5 menit buat napas dalam-dalam untuk merawat serotoninmu. Pilihannya ada di tanganmu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk lebih memahami diri sendiri.